Karena rumah kecil, small space living itu intinya sebenarnya kalau bisa kita punya banyak storage sih. Jadi walaupun banyak barang, kita bisa masih simpan dengan rapi gitu barang-barang kita di dalam storage itu. Halo, kenalkan nama saya dengan Yoga. Saya saat ini kerja di kantor swasta yang bergerak di bidang konsultan. Halo, saya Vega. Saat ini saya bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu retail home furnishing company. Ya. Kalau mau boleh cerita tentang dapur ya, dapur kita ini konsepnya lebih terbuka antara living room sama kitchen. Jadi menyambung living kitchen ya. Jadi kenapa kita bikin konsep terbuka? Karena memang kita pengen lebih Luas aja dan sama kalau seandainya ada tamu atau keluarga yang datang, kita bisa sambil ngobrol sambil nyiapin makanan juga, atau mungkin juga kalau seandainya ada anak lagi main di living room, saya ada di dapur, saya bisa sambil ngawasin juga. Itu salah satu konsep dari open space ini. Selain itu juga bisa sebenarnya memaksimalkan fungsi dari keterbatasan lahan sih sebenarnya. Sebenarnya ada dua area ya. Satu di sini tuh area untuk dapur yang emang untuk kerja ya, kayak istilah dapur kotor ya. Di situ, satu lagi di sini kita tambahin fungsi ada kitchen island di sini ya. Secara fungsi sebenarnya idealnya kalau misalnya dari segi desain itu kalau dari urutan dari lemari es gini sebenarnya. Jadi sebenarnya lemari es dulu, kemudian tempat cuci sayur, bahan-bahan makanan, kemudian baru area buat potong-potong bahan, baru masak. Cuman memang dari desain ini tidak tercapai karena kita masih mau mempertahankan existing yang lama gitu dari rumah awal gitu. Jadi kalau rumah awal di sana memang di situ tempatnya sink, kemudian kompor di sini, kemudian tempat lemari es di sini seperti itu. Nah kalau dari renovasi awal dan yang terakhir ini sebenarnya bagian dapur ini sebenarnya masih sama gitu, masih sama. Jadi konsepnya tetap modern, kita senang sih menggunakan material kayu. Material kayunya juga material kayu dari kayu sebenarnya ya. Kita pakai veneer gitu. Dan tetap di sini top table-nya karena pengen industrial tadi, jadi ini mau pakai semacam cor beton juga. Jadi ini cor beton, kemudian kita coating lagi, teman coatingnya memang gloss karena harus tebel, karena nanti kalau nggak tebel takut dia cepat mengelupas ya lapisan coatingnya. Kemudian di bagian dinding ini untuk semacam jadi aksen juga ya, kita menggunakan tile mozaik dari brand Eleganza gitu. Kita pakai warna putih supaya lebih kelihatan terang aja sih, karena ini bagian ini kayunya sudah cukup gelap, ini juga sudah cukup gelap, kemudian ini pengen jadi lebih ada intensi warna yang berbeda gitu, lebih terang seperti itu. Mau cerita dikit tentang kompor, kenapa kita nggak pakai kompor tanam ya di dapur ini? Karena sebenarnya kalau dari saya sendiri kan masak ya udah sih simple aja gitu, jadi emang nggak terlalu hobi masak banget sebenarnya. Jadi ini memang kompor kita yang lama dari Rinnai dan warnanya kebetulan juga hitam. Jadi emang cocok sama konsepnya dapur ini sendiri, ada warna hitamnya lebih ke industrial juga. Kita tetap pakai kompor ini dan salah satu idenya kita coak ya, jadi kayak si betonnya ini kayak buat tempat si kompor ini. Jadi pada saat ini kelihatan tetap rata gitu sih. Level. Itu salah satu idenya kita yang kemarin itu salah satu solusi ya dengan tidak memakai kompor tanam tapi kompor yang biasanya portable dibikin seperti ini gitu. Si betonnya ini kita bikin coak situ. Itu sih. Kalau dari aksesorisnya sendiri ini kayak railing dan beberapa pajangan untuk ini kayak tempat tanaman. Ini kita belinya ada di IKEA ya untuk si aksesorisnya. Kayak semacam itu juga untuk buat kitchen untuk knife rest ini juga dari IKEA. Terus cooker hood kita ada dari Modena. Modena ini juga udah include sama ada lampunya di belakang. Jadi kalau pada saat gelap kita bisa sambil nyalain. Sinknya sendiri ini dari IKEA. Saya senang banget karena konsepnya juga industrial ya. Ini kayak semacam kayak pipa ya zaman dulu gitu. Keranjang ya keranjang zaman dulu. Terus si kitchen sinknya ini juga dari IKEA juga ya. Kita pakai yang bahannya keramik warna putih. Itu sih di sini kemarin didesain untuk kita emang kebetulan suka koleksi banyak beberapa mug ya.
Jadi untuk tempat memajang muk-muk di sini. Ada yang open space untuk kita display barang, sama emang semuanya yang di sini tertutup. Jadi kita maksimalin emang si storage ini sampai atas biar bisa lebih banyak barang lagi kita bisa simpan gitu. Ya. Kemudian untuk storage gas itu sebenarnya dia di salah satu kabinet ini sih gitu. Jadi kompor gas ya. Ya, tabung gas. Tabung gas, betul. Sisanya nih lebih ke storage buat taruh sendok dan lain sebagainya. Dan ditambah lagi storage-nya juga ditambah di kitchen island ini juga ada storage juga sebenarnya. Ngomong lebih ke desain lagi, sebenarnya selain dari mosaik ini di bagian lantai kita juga kasih aksen dari ubin antik ya dari Jogja. Kita pilih patternnya juga yang monokrom ya. Jadi kita nggak pengen yang terlalu banyak warna, terlalu warna-warni karena kan ini alternatif warnanya juga banyak nih. Kita pilih monokrom, cuman pengen nih kita nggak cuman polos aja, pengen ada patternnya seperti itu. Jadi ini bisa menjadi suatu aksen sih dalam suatu desain seperti itu. Kitchen island-nya sendiri ini ya kita ambil dari IKEA untuk IKEA method. Jadi semua satu kitchen island ini berikut dengan top table-nya kita dari IKEA method. Ya. Tadi kalau mau ngomongin kalau seandainya kita mau punya kitchen island sama ada dapur kotornya ini, jarak yang aman untuk di area kerja ini ya yang clear zone-nya, namanya kalau bisa ya clear zone itu sekitar minimal 1 meter sebenarnya. 1 meter. Jadi untuk kita aktivitas semua di sini tuh lebih nyaman, lebih safe juga. Di rumah ini kita pakai 1,2 meter ya untuk jarak antara si dapur ini sama kitchen island. Gitu. Kenapa kita pakai kitchen island ini lumayan panjang sih, sekitar 2,2 meter ya. Dan kita yang salah satu sisinya kita memang pepetin sampai tembok karena kita memang pengen lebih banyak storage lagi ya gitu. Karena rumah kecil small space living itu intinya sebenarnya kalau bisa kita punya banyak storage sih. Jadi walaupun banyak barang kita bisa masih simpan dengan rapi gitu barang-barang kita di dalam storage itu. Di kitchen island ini kita pakein pendan lamp ya. Pendan lampnya ini juga konsepnya kita ambil yang simple, ya, industrial. Ini lampu hektar dari IKEA juga gitu. Oke. Terus kemudian di sini sebenarnya juga ada microwave sih. Microwave-nya dari Modena juga seperti itu. Untuk sukanya dari kitchen IKEA method ini kenapa kita? Jadi kalau untuk dari sistemnya sendiri itu soft close ya. Jadi nggak terlalu jadi kalau klien kita bisa dengan gampang untuk menutup tidak bunyi gitu. Nah, kelebihannya lagi kita bisa kombinasi gitu antara beberapa modul, yang mau yang kecil, mau yang lebar, tergantung kita mau atap buka atau drawer gitu. Bisa aja banyak pilihannya untuk dari kitchen method ini. Tips and trick untuk mendekor dapur sebenarnya, ini kan kalau dilihat mungkin aksesorisnya lumayan banyak ya. Jadi kita memang basicnya dari konsepnya kita mau pakai apa dulu sih, industrial. Tadi temanya industrial ya. Betul. Jadi ada warna hitam, perpaduan warna hitam, beton, kayu. Desainnya lebih dibikin hidup lagi lah ya. Iya betul. Jadi dengan tambahan aksesoris ini sebenarnya gitu. Ya. Jadi aksesoris. Kemudian kita juga pilih aksesorisnya juga masih match lah ya. Jadi ada warna putih, ada warna hijau atau kebiruan seperti ini, ada unsur kayu gitu. Jadi tetap pada saat kita memilih aksesoris ini kita tetap memperhatikan itu juga. Jadi supaya pada saat kita taruh di situ, kita pajang di situ tidak menjadi berantakan, tidak saling tumpang tindih gitu secara coloring dan sebagainya. Saya juga mau cerita juga tentang ini ada dua, satu pen, satu buat saucepan sebenarnya warnanya ini traditional beige sama hijau kayak semacam light green lah ya. Ini warnanya saya suka sekali. Jadi memang banyak dari ini connect gitu dari tempat air untuk dari piringnya juga. Jadi semuanya ngeblend dan beberapa dari pajangan buat tempat si artificial plant-nya juga warnanya hijaunya sama. Jadi ini semuanya connect, sebenarnya ada connect gitu. Dan ini kalau boleh diceritain ini jarang kita pakai sebenarnya. Jadi memang buat kayak semacam kitchen decor ya. Tapi kalau saya masak pakai pen yang lain sebenarnya. Jadi emang ini buat ada di sini gitu. Unik tempat telur, kita ada tempat telur dari kita pas lagi jalan ke Semarang ya, ke salah satu toko antik kita nemu ini sih sebenarnya. Jadi memang beneran dari kalau
zaman dulu tuh toko-toko kelontong kan emang suka jualan telur asin itu pakai kayak gini ya. Seperti itu. Ini kalau dulu kita beli dari Semarang sih, ya sekarang di rumah pakai buat tempat telur juga di sini, gantung di sini gitu. Selain tadi yang sudah disebutkan di awal tadi banyak storage ya, ada lemari es. Kemudian di mana sih kita taruh water dispenser kita tuh? Kita taruh di sini juga gitu. Jadi pada saat kita nggak udah terlalu banyak barang dan sebagainya, kita pengen water dispensernya juga nggak pengen kelihatan, ya udah kita kalau masukin ke kabinet juga gitu. Sistemnya? Nah, sistemnya sendiri sebenarnya pada saat dia ganti kita tinggal keluarin aja sebenarnya. Seperti itu. Kita tinggal keluarin, kita ambil galonnya, tabung galonnya, kita ganti, kemudian kita masukin lagi. Sebentar. Gitu. Jadi secara visual kelihatan rapi, tapi tetap ada fungsinya gitu. Di area sini tuh ini sebenarnya pintu akrilik ya untuk kita tempat menyimpan storage makanan, bahan makanan bersih di sini, ada di sini semuanya. Nah, kita juga di dapur udah pasti harus ada ini sebenarnya stepping stool ya. Ini sebenarnya multifungsi banget ya. Ini kalau kita pakai buat kalau seandainya nyari ngambil barang yang ada di atas gitu kan. Saya juga suka pakai jadiin buat bangku juga sih sebenarnya kalau breakfast di sini. Saya juga sambil duduk di sini gitu. Bisa juga buat kayak mau tambahan kursi buat di meja makan juga bisa taruh sini gitu kalau seandainya butuh lebih. Jadi ini stepping stool ini lumayan multifungsi banget sih buat berbagai macam aktivitas gitu ya. Di sini ada kita awalnya tuh waktu desain kitchen island sebenarnya tablenya cuma sampai sini aja. Tapi pada saat implementasi itu ternyata bisa kalau di space di sini tuh masih oke kalau sebenarnya kita panjangin. Akhirnya ini kita panjangin dan ini kita punya ada kitchen trolley sebenarnya ya. Jadi ini bisa buat tempat parkir si kitchen trolley ini gitu di dalam sini. Jadi lebih rapi. Nah, kitchen trolley ini saya sering pakai kalau seandainya ada acara ya, ada banyak mungkin ada teman atau arisan. Ini tuh bisa buat kayak gampang sih movable karena ada rodanya. Saya bisa pindahin kemana-mana, bisa buat tempat sajiin makanan juga atau minuman dari kayak kitchen trolley ini. Oke, kalau ini kita belinya dulu sebenarnya kayak di Jogja ya, di Kasongan ya. Di Kasongan, jadi kayak salah satu toko furniture di Jogja, kita ngeliat kayak ini ada kursi antik. Jadi sebenarnya ini bisa si bar stool ini bisa turunin atau mau dipendekin sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Yeah. Mau pendek atau mau ditinggiin gitu. Jadi ini lumayan unik juga sih. Kita kebetulan dulu ada 2. Jadi dan modelnya juga kebetulan cocok buat rumah kita, vintage industrial gitu. Selain itu juga tingginya juga sih. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya tingginya kan 90 cm gitu. Jadi bukan level tinggi bar stool untuk bar stool atau bar kabinet ya. Jadi kalau bar kabinet 1,1, sedang ini cuma 90 cm gitu. Jadi kita waktu itu juga milih juga untuk ini tuh sebenarnya maksimalnya tuh sampai di tinggi berapa. Nah, ini tinggi ini pas tuh dengan bar stool gitu. Dengan kitchen island level top counternya kitchen island.